Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, menarik sekali perkembangan berita politik. Selamat datang dan mari kita kembali bertemu mendiskusikan berita terbaru. Semoga sahabat semua sehat selalu. KKIR mulai retak, PKB ancam Gerindra, lu 11 aku 12, lu nggak jelas gua lepas. Luar biasa ya. Sahabat kalian, internal Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR mulai retak. Partai Kebangkitan Bangsa PKB mengancam meninggalkan mitra koalisinya Partai Gerindra. Itu akan dilakukan jika Gerindra tidak segera menjadikan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyampaikan bahwa PKB merupakan partai yang memiliki kesetiaan dalam berkoalisi. Namun kesetiaan itu tentu perlu dengan catatan. Dia mengatakan PKB masuk kategori yang setia, tapi kalau yang di sana juga setia, kata pria yang akrab disapa Gus Jazil dalam diskusi bertajuk PKB mendengar yang digelar di kantor DPP PKB Jakarta pada Selasa 1 Agustus 2023. Dia pun turut menyinggung soal banyak kelakar yang tersebar di media sosial terkait kesetiaan. Menurutnya hal ini bisa jadi adalah kelakar di koalisinya bersama Gerindra. Sahabat kalian, apa itu katanya? Biasanya di YouTube itu lo 11 aku 12, lu gak jelas gua lepas, ujarnya. Sahabat kalian, memang cukup menarik untuk melihat mengapa Prabowo dengan Gerindra tidak segera mengunci Partai Kebangkitan Bangsa dengan menjadikan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Padahal sejak awal PKB adalah partai yang memiliki kalkulasi yang yakin dengan segera menemui Gerindra dan melakukan koalisi. Belakangan sejak Prabowo mendapatkan dukungan dari Jokowi tampak semakin bingung, mengingat mungkin ada banyak masukan bagi Prabowo dari berbagai pihak dan tentu saja boleh jadi adalah menjadikan nama selain Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Pertanyaannya, apakah Prabowo mungkin menolak saran dari Jokowi? Dan apakah Prabowo mau memiliki calon presiden, wakil presiden maksudnya yang tidak punya logistik kuat? Dan apakah ketika Gerindra misalnya tidak segera memberikan sambutan kepada Muhaimin Iskandar untuk menjadi cawapres, kemudian PKB meninggalkan Gerindra, akankah itu tidak berdampak serius bagi pencalonan Presiden Prabowo? Kita tidak tahu. Yang jelas belakangan PKB sudah mulai gerah dan ini menunjukkan bahwa aspek-aspek penting dalam politik yang selama ini dibangun melalui koalisi sepertinya akan segera pudar dan runtuh. Sahabat kalian, dalam teori ya kita bisa melihat bahwa sebuah koalisi yang telah terbangun menjelang pemilu dan telah lama bersama kemudian cenderung retak, bahkan mungkin nanti akan berpisah atau bercerai, ini bisa menjadi tanda bahwa ada perbedaan pandangan atau kepentingan antara partai-partai yang terlibat dalam koalisi tersebut. Apakah perbedaan pandangan itu karena partai lain yang mulai sangat tertarik dengan Gerindra sehingga PKB tidak kemudian menjadi prioritas, ataukah itu karena PKB justru melihat satu peluang lain berdasarkan sebuah plan di mana ketika 11 bulan Gerindra tidak menetapkan PKB dengan menjadikan ketua umumnya sebagai calon wakil presiden, maka harus berjalan plan B. Kita tidak pernah betul-betul mengerti akan soal itu. Namun demikianlah analisanya dari sisi teori. Ada beberapa alasan mengapa koalisi bisa berpisah, seperti perbedaan pandangan tentang isu-isu tertentu, perbedaan pendapat tentang strategi kampanye,
atau perbedaan dalam memilih calon presiden dan wakil presiden, bahkan mungkin soal logistik mana lebih kuat dan mana lebih menjanjikan. Namun, terlepas dari alasan yang mendasarinya, pemisahan koalisi dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Koalisi yang terpecah dapat mengurangi dukungan bagi partai-partai yang terlibat dan memperkuat posisi partai-partai lain yang tidak terlibat dalam pemisahan tersebut. Oleh karena itu, partai-partai yang ada di dalam koalisi Indonesia Raya itu ya, PKB dan Gerindra, bahkan belakangan yang juga merapat kepada Gerindra, penting untuk selalu mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum memutuskan untuk meninggalkan koalisi atau bersama dengan koalisi bersama Partai Gerindra. Nah, apakah nanti PKB benar-benar mewujudkan dalam tanda kutip ancamannya, ataukah itu hanya kata orang, hanya sebuah gertak sambal? Dan apakah benar Gerindra atau Prabowo telah memiliki strategi lain, bahkan sudah siap seandainya ada kemungkinan PKB meninggalkan koalisi? Kita tidak tahu. Yang pasti Prabowo dalam hal ini harus betul-betul berhitung kehilangan PKB atau mendapatkan partai yang baru saja datang dan sebenarnya belum benar-benar memiliki kekuatan seperti Muhaimin Iskandar dalam memimpin partai sebesar Partai Kebangkitan Bangsa. Kita tunggu hari-hari yang akan datang. Jadikan politik sebagai kemampuan diri untuk terus mengasah ya analisis kita lebih baik, sehingga semakin hari kita semakin melek politik, dan dengan begitu kita bisa memilih politisi yang benar-benar layak memimpin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.